Di antara kalian semua yang ada di sini, siapa yang suka maraton film-film distopia? Mulai dari The Hunger Games sampai V for Vendetta. Pasti banyak di antara kita yang pernah duduk berjam-jam di depan layar menyaksikan bagaimana karakter-karakter berjuang melawan pemerintahan tirani yang sewenang-wenang. Tahu nggak sih, situasi di film-film yang bakal kita bahas kali ini kadang bisa terasa deket banget dengan realita. Apalagi kalau melihat situasi dan kondisi di Indonesia belakangan ini, di mana aturan bisa aja diubah seenaknya, dikangkangi untuk keuntungan segelintir orang atau keluarga. Mungkin banyak yang mikir, ini cuma ada di film, tapi kenyataannya kebebasan kita memang kadang terasa dikekang juga, ya kan? Ngomong-ngomong, gak ada salahnya loh kita yang hobi nonton film juga ikut bersuara tentang kondisi yang bisa bikin kita gak nyaman ini. Bukan soal nyalahin siapa-siapa, tapi lebih ke arah sadar dan gak tinggal diam saat lihat sesuatu hal yang salah dan sudah berulang kali terjadi. Ya siapa tahu, kayak di film kan, suara kita bisa menjadi perubahan, ya nggak? So, Universe, let's talk about it. Siapa tahu ada di antara kalian yang berniat untuk maraton film-film yang isinya menceritakan tentang pemerintahan tirani seperti itu. Nah, kalian berada di video yang tepat karena di sini saya bakal membahas sejumlah film yang sepertinya relate secara situasional dengan kondisi negara kita sekarang ini. District 9. Film yang satu ini dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Neil Blomkamp, dibintangi oleh Sharlto Copley yang berperan sebagai Wikus van der Merwe, dan ada Jason Koop sebagai Christopher Johnson. Film ini menghasilkan sekitar 210,8 juta dolar Amerika di seluruh dunia. Dalam film ini, pemerintah berperan dalam mendirikan kamp pengungsian bagi alien yang terdampar di bumi, yang pada akhirnya menjadi kamp penahanan dengan kondisi yang sangat mengerikan. Alien diperlakukan sebagai warga kelas 2, dan perusahaan militerik yang berkolaborasi dengan pemerintah mengeksploitasi mereka untuk teknologi senjata. Pemerintah membatasi alien-alien di camp dan memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi. Kekejaman lebih ditujukan kepada makhluk non-manusia alias alien ini. Sementara manusia, meskipun terpengaruh oleh ketidakadilan ini, tidak secara langsung menjadi korban dari kebijakan represif pemerintah dalam ceritanya. Film ini menerima pujian secara universal karena efek visualnya. Storytellingnya juga dianggap sangat inovatif dan sosial komentarinya yang sangat kuat. District 9 didominasikan untuk 4 Academy Awards, termasuk film terbaik dan dianggap sebagai salah satu film fiksi ilmiah terbaik dekade ini. Film ini dipuji karena kemampuannya menyampaikan pesan tentang apartheid dan diskriminasi rasial melalui metafora alien. Yang saya maksud dengan apartheid ini adalah sistem politik atau sosial yang mengatur atau memisahkan penduduk berdasarkan ras, dengan orang kulit putih yang memiliki hak istimewa dan dominasi atas orang kulit hitam. Orang-orang dari ras yang berbeda yang diharuskan tinggal di satu area yang berbeda pula, menggunakan fasilitas umum yang juga berbeda, dan bahkan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. The Purge. Film pertamanya dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh James DeMonaco, dibintangi oleh Ethan Hawke, Frank Grillo, dan Lena Headey. Serial ini berhasil mendapatkan total lebih dari 450 juta dolar Amerika di box office global. Dalam film ini, pemerintah di Amerika yang dipimpin oleh New Founding Fathers menerapkan kebijakan di mana semua kejahatan diizinkan selama 12 jam setiap tahun. Tujuan mereka adalah untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan ekonomi dengan membiarkan warga melepaskan agresi mereka. Pemerintah menggunakan The Purge sebagai alat kontrol sosial untuk menyingkirkan mereka yang dianggap tidak diinginkan. Jadi dalam level ini, pemerintah membiarkan satu malam kekerasan untuk membiarkan warganya melepaskan agresi dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan menjaga stabilitas sepanjang tahun. Meskipun ini adalah bentuk kekejaman, kebijakan ini terjadi hanya selama satu malam saja. Sementara di sisa tahun, kehidupan relatif berjalan dengan normal. Film pertamanya mendapatkan ulasan yang cukup beragam, dengan pujian untuk premisnya yang unik, namun kritiknya untuk eksekusi yang dianggap tidak memanfaatkan potensi penuh yang dimiliki oleh film pertama ini. Sequelnya mendapatkan tanggapan yang jauh lebih positif, dengan The Purge Anarchy khususnya dianggap untuk memperluas dunia film ini dengan cara yang cukup menarik. Your government thanks you for your participation. Logan's Run. Film ini dirilis pada tahun 1976, disutradarai oleh Michael Anderson, dibintangi oleh Michael York sebagai Logan 5, Jenny Agutter sebagai Jessica 6, dan Richard Jordan sebagai Francis 7. Film ini menghasilkan pendapatan 25 juta dolar Amerika dan juga terbilang cukup sukses pada masanya. Dalam film ini, pemerintah mengatur bahwa semua orang harus mati pada usia 30 tahun untuk mengontrol populasi dan menjaga sumber daya. Warga hidup dalam hedonisme dan kebodohan, tidak
menyadari kenyataan di luar dunia mereka. Sandman, petugas keamanan, ditugaskan untuk menangkap atau membunuh mereka yang mencoba untuk kabur dari kematian yang sudah ditetapkan. Jadi meskipun ada ilusi kebebasan dan kehidupan yang menyenangkan, aturan ini justru menandakan pembunuhan secara sistematis atas nama pengendalian populasi. Film ini dipuji karena konsepnya inovatif dan efek visualnya yang memenangkan Academy Awards. Namun sayangnya narasinya cukup lemah dengan karakternya yang tidak berkembang dengan baik. Meskipun demikian, film ini menjadi salah satu film klasik fiksi ilmiah dengan pengaruh yang cukup besar kepada pop culture. THX 1138. Film ini dirilis pada tahun 1971, disutradarai oleh George Lucas dan dibintangi oleh Robert Duvall sebagai THX 1138, Donald Pleasence sebagai SEN 5241, serta ada Don Pedro Colley sebagai SRT. Meskipun judulnya terdengar keren, namun film ini gagal di box office dan hanya menghasilkan pendapatan 2,4 juta dolar Amerika. Film fiksi ilmiah karya George Lucas ini menggambarkan masyarakat masa depan di mana manusia dikontrol melalui obat-obatan penekan emosi dan pengawasan ketat oleh negara. Pengawasannya berupa pengawasan elektronik dan penghapusan kebebasan individu. Warga hidup dalam kepatuhan buta dengan emosi dan pikiran independen yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum. Pemerintah menghapus semua bentuk ekspresi pribadi untuk menjaga stabilitas dan kontrol. Meskipun tidak menggunakan kekerasan fisik secara langsung dalam skala yang besar, masyarakat ditindas dengan cara yang jauh lebih halus, namun tetap efektif untuk mengekang kebebasan. Film ini mendapatkan ulasan yang cukup beragam juga, namun memang harus diakui, visi sang sutradara secara futuristik disajikan melalui visual yang sangat baik dan juga memasukkan kritik sosial. Namun temponya terlalu lambat dengan narasi yang terlalu minimal yang membuat kita mungkin akan merasa terasing dan mungkin akan merasa bosan. Film ini kemudian akhirnya diakui sebagai karya yang penting dalam awal karirnya George Lucas. Clear. Perfectly clear. Perfectly clear. Divergent Series. Film pertamanya dirilis pada tahun 2014 dan film sequelnya dirilis tahun 2016. Film pertamanya sendiri disutradarai oleh Neil Burger. Sementara untuk film keduanya disutradarai oleh Robert Schwentke. Dibintangi oleh Shailene Woodley sebagai Trish Pryor, Theo James sebagai Four, Kate Winslet sebagai Janine Matthews. Film ini meraih total pendapatan lebih dari 765 juta dolar Amerika di box office global. Berlatar di masa depan di mana masyarakat dibagi menjadi faksi berdasarkan kepribadian. Pemerintah mengontrol dan menindas mereka yang dianggap divergent karena tidak cocok dengan sistem faksi. Ini dilakukan untuk mempertahankan kedamaian. Mereka yang tidak cocok dengan sistem faksi ini dianggap sebagai ancaman dan akan ditindas. Ketika para divergent mulai menentang sistem, pemerintah melakukan upaya keras untuk menekan dan menghapus mereka. Performa dari Shailene Woodley sendiri dalam film ini mendapatkan pujian dari banyak orang dan memang harus diakui. Namun, untuk pengembangan karakter dan juga plotnya dianggap terlalu klise. Sementara untuk film sequelnya jauh lebih buruk daripada film pertamanya. Penurunan minat penonton juga terlihat dalam penurunan pendapatan box office dalam setiap entry dari Divergent series ini. Brazil. Film ini dirilis pada tahun 1985, disutradarai oleh Terry Gilliam, dibintangi oleh Jonathan Pryce sebagai Sam Lowry, Robert De Niro sebagai Harry Turtle, dan Kim Grace sebagai Jill Layton. Film ini mendapatkan penghasilan di box office sebesar 9,9 juta dolar Amerika. Film satir ini berlatar di masa depan, di mana birokrasi dan kontrol pemerintah yang berlebihan mengubah hidup masyarakat menjadi mimpi buruk yang membingungkan dan absurd. Jadi pemerintah dalam film ini digambarkan sebagai birokrasi yang sangat kompleks dan tidak efisien, namun represif. Warga dipantau terus-menerus dan kesalahan administratif kecil bisa menyebabkan hukuman yang parah. Pemerintah menggunakan kontrol informasi dan propaganda untuk menutupi kekacauan dan ketidakadilan yang terjadi. Meskipun pemerintah lebih didorong oleh ketidakmampuan daripada niat yang jahat, efeknya terhadap individu benar-benar sangat merugikan. Film ini mendapatkan pujian karena visualnya yang sangat unik, humornya memang benar-benar satir dan kritik sosial yang mendalam. Meskipun tidak mendapatkan kesuksesan besar secara box office, namun berhasil mendapatkan status kultus dan dianggap sebagai salah satu karya terbaik dari Terry Gilliam. Pujian diberikan untuk penggambaran dystopian yang sangat absurd namun realistis. And the nightmare of reality. Fahrenheit 451.
Film ini dirilis pada tahun 1966, disutradarai oleh François Truffaut dan dibintangi oleh Oscar Werner sebagai Guy Montag, Julie Christie sebagai Clarice, dan Cheryl Cusack sebagai Captain Beatty. Film ini didasarkan kepada cerita novel milik Ray Bradbury yang mengambil latar di masa depan di mana pemerintah melarang buku dan literasi. Petugas pemadam kebakaran ditugaskan untuk membakar buku yang ditemukan. Pemerintah melarang buku dan literasi untuk mencegah pemikiran kritis dan menjaga populasi tetap patuh. Pemerintah menggunakan media sebagai alat kontrol dan memberikan informasi yang terdistorsi untuk menjaga dominasi atas pikiran masyarakat. Meskipun tidak sekejam yang lain dalam hal kekerasan fisik, tapi ini adalah salah satu bentuk kontrol mental yang sangat represif. Film ini banyak dipuji karena memang sangat setia terhadap novel karya Ray Bradbury dan interpretasi visual yang sangat unik dari sang sutradara. Namun, di beberapa titik justru adaptasi ini kurang menangkap intensitas dari novelnya. Meski demikian, film ini tetap dianggap klasik dan menjadi bahan perbincangan dalam diskusi tentang sensor dan kebebasan berbicara. Snowpiercer. Film ini dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh sutradara favorit saya, Bong Joon-ho, dibintangi oleh Chris Evans sebagai Curtis, Tilda Swinton sebagai Mason, Song Kang-ho sebagai Nam Gong Min-so. Film ini memperoleh pendapatan sekitar 86,8 juta dolar Amerika di seluruh dunia. Berlatar di masa depan pasca apokaliptik, di mana film ini menampilkan kereta yang terus bergerak dan mengelilingi bumi dengan sisa-sisa umat manusia. Kereta ini punya struktur sosial yang sangat ketat dengan kelas atas memegang kendali penuh atas kelas bawah. Jadi dalam kereta Snowpiercer ini, struktur pemerintahan bersifat oligarki dengan kelas atas memegang kendali penuh atas sumber daya dan kehidupan di dalam kereta. Kelas bawah dipaksa hidup dalam kondisi yang buruk dan pemberontakan dipadamkan dengan kekerasan. Pemerintah menggunakan propaganda dan kekuatan militer untuk mempertahankan hierarki sosial yang sangat ketat ini. Mayoritas orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, sementara minoritas kecil menikmati kemewahan. Pemberontakan dipadamkan dengan kekerasan yang cukup ekstrim, menunjukkan ketidakpedulian total terhadap kehidupan kelas bawah. Harus diakui film ini memang pantas untuk menerima pujian secara visual yang sangat kreatif, juga untuk tema sosial yang diangkat ke dalam filmnya, dan narasinya memang sangat menarik. Penampilan dari Chris Evans dan pengarahan dari Bong Joon-ho dianggap sebagai sebuah kekuatan yang paling vital dalam film ini. Film ini juga menjadi populer di kalangan penonton internasional dan berperan penting dalam meningkatkan profil sang sutradara, yaitu Bong Joon-ho, sebelum mendapatkan kesuksesannya melalui film Parasite. The Handmaid's Tale. Film ini dirilis pada tahun 1990, disutradarai oleh Volker Schlondorf, dibintangi oleh Natasha Richardson sebagai Kate alias Offred, Faye Dunaway sebagai Serena Joy, Robert Duvall sebagai The Commander. Film ini mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta dolar Amerika. Diangkat dari novel Margaret Atwood, film ini dan juga ada serial TV-nya berlatar di Republik Gilead, sebuah negara teokratik yang sangat represif di mana perempuan diperlakukan sebagai properti negara dan digunakan sebagai alat reproduksi. Jadi di Republik Gilead ini, rezim teokratik yang ekstrim membuat perempuan dipaksa menjadi pembantu dan alat reproduksi. Pemerintah menggunakan agama sebagai justifikasi untuk kebijakan misoginis, menghapus hak-hak perempuan dan mengontrol hampir semua aspek kehidupan. Hukum dijalankan dengan sangat keras, termasuk hukuman mati bagi mereka yang melanggar aturan agama. Mereka tidak hanya melucuti hak-hak dasar perempuan, tapi juga memaksa mereka untuk melahirkan anak dalam kondisi yang penuh penindasan, serta menggunakan eksekusi publik sebagai alat untuk menakut-nakuti rakyat. Sayangnya, film ini mendapatkan kritikan yang cukup tajam karena kurang mengekspresikan kedalaman novel asli karya Margaret Atwood. Beruntung, serial TV-nya yang akhirnya dirilis kemudian mendapatkan pengakuan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan versi filmnya. Children of Men. Film ini dirilis pada tahun 2006, disutradarai oleh Alfonso Cuarón, dibintangi oleh Clive Owen sebagai Theo Farron, Julianne Moore sebagai Julian, dan Michael Caine sebagai Jasper. Film ini mendapatkan penghasilan 70,5 juta dolar Amerika di seluruh dunia. Film ini berlatar di dunia di mana umat manusia mandul dan tidak ada anak yang lahir selama bertahun-tahun. Pemerintah Inggris digambarkan sebagai rezim totaliter yang sangat kejam terhadap imigran. Dengan kebijakan anti-imigrasi yang sangat ketat, pencari suaka
dan imigran ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi dan masyarakat hidup di bawah undang-undang darurat militer. Rezim ini menggunakan propaganda dan kekerasan untuk mempertahankan kekuatan di tengah kepanikan global akibat ketidaksuburan manusia. Pemerintah mengeksekusi kontrol ketat dalam keadaan darurat dan menindas kebebasan individu. Film ini mendapatkan pujian yang cukup luas karena penggambaran masa depan yang realistik, gaya sinematografinya juga baik, serta storytellingnya yang intens. Action sequence one take yang kompleks mendapatkan perhatian khusus untuk film ini, meskipun memang tidak sukses besar di box office. Namun film ini dianggap sebagai karya klasik dalam genre fiksi ilmiah modern. The Matrix. Film ini dirilis pada tahun 1999, disutradarai oleh Wachowski bersaudara, dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai Neo, Lawrence Fishburne sebagai Morpheus, Carrie-Anne Moss sebagai Trinity. Film ini mendapatkan penghasilan 467,2 juta dolar Amerika di seluruh dunia. Meskipun lebih condong ke genre fiksi ilmiah, tapi film ini juga sebenarnya menggambarkan dunia di mana manusia diperbudak oleh mesin dan hidup dalam realitas virtual yang dikontrol. Jadi, pemerintah dalam film ini bukan entitas manusia, melainkan kecerdasan buatan yang mengendalikan umat manusia. Mesin menciptakan realitas virtual yang disebut Matrix untuk menjaga manusia agar tetap tertidur dan menjadi sumber energi bagi mesin. Dunia nyata dikontrol sepenuhnya oleh mesin dan mereka memanipulasi persepsi manusia untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Film ini termasuk salah satu film yang memiliki inovasi visual yang sangat keren, koreografi aksinya juga mantap banget dan konsep filosofisnya juga sangat dalam. Film ini memenangkan 4 Academy Awards termasuk efek visual terbaik. Film ini dianggap sebagai salah satu film science fiction terbaik sepanjang masa, meskipun sequel-sequelnya mendapatkan tanggapan yang jauh lebih beragam, tapi tidak sebaik film pertamanya. Equilibrium. Film ini dirilis pada tahun 2002, disutradarai oleh Kurt Weimer, dibintangi oleh Kristen Bell sebagai John Preston, Taye Diggs sebagai Brent, Emily Watson sebagai Mary O'Brien. Film ini mendapatkan penghasilan sebesar 5,3 juta dolar Amerika, jauh di bawah anggaran produksinya, yang menyebabkan film ini merugi. Film ini menggambarkan masyarakat di mana emosi manusia dilarang dan ditekan melalui obat-obatan dengan pemerintah yang sangat mengontrol dan menindak siapa saja yang melanggar. Jadi pemerintah dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Father, melarang segala bentuk emosi untuk menjaga perdamaian dan mencegah konflik. Obat yang disebut sebagai Prozium wajib dikonsumsi semua warga untuk menekan emosi. Pemerintah mengontrol informasi, seni, dan budaya, serta menindak tegas siapa saja yang berani mengekspresikan atau merasakan emosi. Ini adalah bentuk pengendalian total terhadap pikiran dan juga perasaan manusia. Dan bayangkan kalau ini terjadi di kehidupan nyata. Meskipun mendapatkan kritik yang sangat beragam ketika film ini dirilis, akhirnya ada pengikut setianya juga. Pujian diberikan kepada visual efeknya, tema filosofisnya, serta adegan aksinya yang sangat inovatif. Meskipun plotnya memang klise dan karakterisasinya terlalu dangkal. The Hunger Games series. Film pertamanya dirilis pada tahun 2012 dengan film sequelnya dirilis pada tahun 2015. Film pertama disutradarai oleh Gary Ross, sementara untuk film keduanya disutradarai oleh Francis Lawrence. Dibintangi oleh Jennifer Lawrence sebagai Katniss Everdeen, George Hutcherson sebagai Peeta Mellark, dan Liam Hemsworth sebagai Gale Hawthorne. Serial Hunger Game ini sukses mendapatkan pemasukan sekitar 2,97 miliar dolar Amerika di box office global. Berlatarkan di dunia masa depan, Panem, di mana pemerintah pusat yang dikenal sebagai Capitol menindas 12 distrik yang lebih miskin. Mereka memaksa anak-anak dari setiap distrik untuk berpartisipasi dalam permainan mematikan sebagai hiburan dan alat kontrol. Pemerintah Capitol mengendalikan Panem dengan menakut-nakuti dan memperbudak distrik-distrik tersebut melalui kontrol ekonomi dan politik. The Hunger Games adalah pertandingan tahunan di mana anak-anak dipaksa untuk bertarung sampai mati, digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan dan mencegah pemberontakan, serta mengingatkan distrik akan kekuasaan absolut dari Capitol. Kekejaman pemerintah di sini terletak pada eksploitasi kematian anak-anak sebagai sarana intimidasi dan kontrol sosial. Serial ini mendapatkan pujian secara luas akibat dari akting kuat dari Jennifer Lawrence, pembangunan dunianya yang memang menarik, narasinya yang cukup dalam tentang ketidakadilan sosial. Film ini berhasil menangkap ketegangan dan drama dari novel aslinya, meskipun masih ada juga kritikus yang menganggap bahwa beberapa bagian sequelnya sebenarnya kurang kuat. V for Vendetta.
Film ini dirilis pada tahun 2005, disutradarai oleh James McTeague, dibintangi oleh Natalie Portman sebagai Evie Hammond, Hugo Weaving sebagai V, Stephen Rea sebagai Inspektur Finch. Film ini mendapatkan penghasilan 132,5 juta dolar Amerika di seluruh dunia. Film ini menggambarkan Inggris di masa depan di bawah pemerintahan totaliter. Seorang vigilante misterius bernama V berusaha untuk menggulingkan rezim tersebut. Pemerintahan di Inggris ini dipimpin secara kejam oleh Kanselir Adam Sutler. Rezim ini menggunakan media sebagai alat propaganda, menerapkan undang-undang darurat, pengawasan massal, dan penindasan brutal terhadap oposisi. Simbolisme pemerintahan fasis terlihat jelas dengan penguasaan militer dan penggunaan kekerasan untuk menekan perlawanan. Namun ada ruang untuk pemberontakan dan perlawanan yang menunjukkan bahwa kendali pemerintah tidak sepenuhnya absolut. Film ini mendapatkan begitu banyak pujian untuk tema politiknya yang relevan, serta akting dari Natalie Portman dan karakter V yang sangat kompleks. Banyak orang yang memuji film ini mengenai caranya mengekspresikan ide kebebasan dan pemberontakan melawan tirani, dan mungkin menjadi salah satu yang cukup terkenal sampai dengan sekarang ini. 1984 dirilis sesuai dengan judul filmnya, disutradarai oleh Michael Radford, dibintangi oleh John Hurt sebagai Winston Smith, Richard Burton sebagai O'Brien, dan Susanna Hamilton sebagai Julia. Film ini mendapatkan penghasilan sekitar 8,4 juta dolar Amerika di box office. Berdasarkan novel George Orwell, film ini berlatar di masa depan distopia di mana Big Brother, seorang diktator totaliter, memata-matai dan mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah yang dipimpin oleh figur tersebut menggunakan propaganda, pengawasan ketat, dan penyiksaan psikologis serta fisik untuk mengontrol masyarakat. Semua aktivitas warga dipantau dan pemikiran serta perilaku yang menyimpang dari ideologi resmi dianggap sebagai thought crime. Pemerintah memanipulasi sejarah dan bahasa untuk membentuk realitas sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada ruang untuk pemikiran bebas dan penindasan dilakukan secara brutal. Film ini pun akhirnya dipuji karena kesetiaannya terhadap sumber aslinya, yaitu novel karyanya George Orwell serta penampilan kuat dari John Hurt dan Richard Burton. Namun beberapa kritik menganggap film ini terlalu gelap, terlalu dark, dan suram. Visual dan atmosfer filmnya juga berhasil menangkap esensi distopia yang digambarkan melalui buku. Tapi dari semua film tersebut ada satu pemerintahan yang paling terkenal cukup kejam di sepanjang sejarah perfilman, dan dia adalah The Galactic Empire, tentu saja dari franchise Star Wars. The Galactic Empire ini dipuji karena penggambarannya yang jelas sebagai kekuatan tirani yang jahat, pengaruh totaliternya di bawah pemimpin Emperor Palpatine, dan tangan kanannya Darth Vader menghadirkan ancaman yang besar terhadap kebebasan galaksi. Dalam konteks cerita, The Galactic Empire ini adalah pemerintahan yang kejam yang dipimpin oleh Palpatine yang menggunakan kekuatan Sith untuk memanipulasi dan menguasai seluruh galaksi. Empire muncul setelah kejatuhan Galactic Republic melalui serangkaian peristiwa yang dimulai dalam prequel Star Wars. Empire mengendalikan galaksi dengan tangan besi, menindas planet-planet dan menghancurkan setiap perlawanan melalui intimidasi, kekuatan militer dan senjata pemusnah massal seperti Death Star. The Galactic Empire sering dianggap sebagai salah satu pemerintahan paling kejam dalam fiksi karena skala kekuasaannya yang luas dan tingkat kontrol serta penindasan yang diberlakukan terhadap miliaran makhluk di seluruh galaksi. Dari perspektif skala tindakan kejam dan dampaknya pada jutaan planet dan spesies, Empire mungkin hanya dapat dibandingkan dengan beberapa contoh pemerintahan fiktif lainnya seperti dalam film 1984 atau dalam film The Handmaid's Tale. Nah, itu dia beberapa list film yang bisa kalian tonton yang berkaitan dengan situasi yang sedang berkembang sekarang ini di negara kita, yang mirisnya terjadi di bulan kemerdekaan kita, yang tentu saja mencoreng arti kata kemerdekaan itu sendiri. Ya udah, film mana yang menjadi film favorit kalian? Apakah kalian sudah menonton semuanya? Dan coba bayangkan jika kita berada di salah satu sistem pemerintahan tirani dari film-film yang saya sebutkan tadi. Tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih atas super thanks-nya. Dan kawal demokrasi kita menjadi jauh lebih baik. Itu saja, merdeka!